Kalian kenal Sayyidina Abu Bakar? Kenal? Sahabat Nabi. Kan sahabat Nabi yang utama ada berapa? Ada 4. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Keempat-empatnya ini sahabat Rasulullah yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Nabi. Makanya dipilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Dan setelah Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat diganti dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat diganti dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat sahabat inilah yang paling Nabi cintai dan Nabi sayangi. 2 mertua, 2 menantu. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab itu mertuanya Nabi. Kenapa? Karena Nabi nikah dengan Siti Aisyah, yaitu anak dari siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nabi pun menikah dengan Siti Hafsah, anaknya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar adalah mertua Nabi. Nah, sedangkan Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu jatuhnya menantu. Nah, kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Zainab dan Ummu Kulsum, dan juga menikah dengan Sayyidina Ali dengan putri Nabi yang bernama siapa? Siti Fatimah. Nah, kita kembali. Sayyidina Abu Bakar ini termasuk sahabat yang paling utama. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Nabi begitu sangat luar biasa. Walaupun teman main, walaupun teman dari kecil, tapi keimanannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Bukan hanya 100%, tapi apa? 1000%. 1000%. Jadi para sahabat ini rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Nabi. Pada saat Nabi Muhammad mau hijrah, malam Nabi Muhammad sebelum hijrah itu dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya Nabi. Gitu. Ya Ali, datang kemari. Ya. Datang, tidur di tempat tidurku, kata Nabi. Siap ya Rasulullah. Disuruh tidur buat apa? Tukar nyawa. Karena Nabi saat itu malam-malam itu ada rencana Abu Jahal mau mengepung rumah Nabi. Jadi pada saat malam hari Nabi keluar, itu rumah udah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Nabi keluar rumah untuk hijrah ke Madinah. Itu yang tadinya pada terjaga, yang tadinya pada melek, langsung pada tidur. Nah, dibacain ayat surat Yasin. Yang belakangnya fahum la yubsirun, diaurin tuh. Diaurin pasir. Langsung orang kafir Quraisy yang menjaga, yang ingin membunuh Nabi itu pada tidur. Masuklah Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Nabi. Pada saat kaum kafir Quraisy mau masuk, mau menancapkan pedang ke dalam ke kamar, ke sosok tubuh yang tidur, ternyata pas dibuka mukanya bukannya Rasulullah tapi siapa? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, mau ngapain? Mau ngebunuh. Lah, ngebunuh siapa? Muhammad. Lah, saya kan Ali. Kenapa Muhammad yang harus dibunuh? Saya Ali gitu. Jadi yang tidur di sini bukannya Muhammad, saya. Gitu. Jadi Sayyidina Ali apa? Mau menggantikan, mempertaruhkan nyawanya yang saat itu Nabi pengen dibunuh. Akhirnya Nabi pun hijrah, lari itu semalam hari untuk hijrah ke Madinah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah berlari ataupun berjalan
dari rumah dari Mekah 8 kilo itu sempat dikejar sama orang-orang kaum kafir Quraisy. Masuklah beliau berdua ini ke dalam gua Thur. Gua apa? Gua Thur. Masuk, dah kita bersembunyi dulu, masuk. Pada saat belum lama Nabi dan Sayyidina Abu Bakar masuk, itu kaum kafir Quraisy lewat tuh. Nyampe ke ke gua Thur. Itu tiba-tiba Allah perintahkan laba-laba, Allah perintahkan laba-laba dan yang lainnya untuk membuat sarang dalam gua dalam sekejap. Jadi pintu gua Thur itu dalam sekejap Allah perintahkan untuk laba-laba membuat sarang. Dan di bawahnya banyak binatang-binatang kecoa, kalajengking gitu ya. Nah setelah pas ditengok oleh kaum kafir Quraisy, nggak mungkin nih Muhammad masuk ke dalam, nggak mungkin Abu Bakar masuk ke di dalam, karena ada sarang apa? Laba, nggak mungkin lewat. Gitu. Kalau lewat ini pasti hancur sarang laba-labanya. Dan kalau pasti masuk ke dalam, pasti digigit sama kalajengking dan binatang buas lainnya. Nah, karena binatang buas itu rindu dan kangen dengan Nabi, mereka pun akhirnya membantu Nabi Muhammad dalam hijrahnya saat dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Masuklah mereka ke dalam gua Thur. Dan Nabi Muhammad serta Sayyidina Abu Bakar sepakat. Kita jaga gantian ya. Kalau saya tidur, kamu melek. Kata Nabi. Kalau kamu melek, saya tidur. Nah, jadi gantian. Kalau seandainya ada kafir Quraisy yang memergoki masuk ke dalam gua, jadi sadar. Oh bang, ada apa? Ada yang masuk. Baik ya Rasulullah. Yaudah, kalau gitu, karena memang aku lelah kata Nabi, aku duluan tidur, kamu yang jaga. Gitu. Tidurlah Rasulullah di pangkuan di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Jadi di paha Sayyidina Abu Bakar, pahanya menjadi bantal buat kepala Nabi Muhammad. Jadi Nabi tidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Setelah Nabi tidur, Nabi pulas, datang tuh ular besar. Ular besar datang. Setelah datang, itu lubangnya ditutup. Lubang ular ditutup sama kaki Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Bakar nggak mau ngebangunin Nabi karena sangat cintanya sama Rasulullah, karena sangat hormatnya sama Nabi. Nggak mau mengganggu istirahatnya Rasulullah. Akhirnya ular itu diusir pakai tangan, gitu. Lari ke sono, diusir lagi, pakai tangan. Akhirnya mau masuk ke lewat depan, lewat kaki, Sayyidina Abu Bakar nggak bisa nih, nggak bisa bergerak karena takut membangunkan Rasulullah. Akhirnya kakinya itu digerakin sedikit yang kiri untuk menghalangi mendekatnya ular menuju kepala baginda Rasulullah. Akhirnya itu ular nggak jadi mendekat karena terhalang oleh kaki Sayyidina Abu Bakar. Karena dihalangi, akhirnya ular itu marah. Ular itu nggak terima, lalu menyatok pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar, dicatok, ya, digigit, disontok, ya, kaki pergelangan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dipatok oleh ular. Ular itu berbisa, sehingga bisanya racunnya menjalar terus naik ke betis, ke paha, ke perut, sampai ke jantungnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakit, jantungnya berdetak kencang, menahan menggigil karena bisa ular tersebut sudah menjalar sampai ke otak, sampai ke kepala. Menahan rasa sakit, akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun berkeringat. Gerah, keringetan, sehingga keringatnya ini
sampai ke mata. Nah, dan matanya pun ini meneteskan air karena menahan rasa sakit. Racun bisa ular yang udah menjalar. Itu sangat hormatnya sama Rasulullah, nggak mau dibangunin. Gitu. Kalau model Iki ya Iki punya temen tidur di pahanya, ya kaki Iki di seontok ular gitu. Paling temennya dia, oh minggir lo, ngapain sih gua kayak apa? Kaki gua keikat ular gitu. Ini enggak, Sayyidina Abu Bakar enggak, gitu ya. Ditahan tuh rasa sakitnya, karena sangat cinta dan hormat sama Rasulullah. Jangan sampai istirahatnya Nabi keganggu. Akhirnya setelah menahan rasa sakit, air matanya pun mengalir, lalu menetes ke pipi Nabi. Kan Nabi posisi miring gitu ya. Netes ke pipi Nabi. Nabi pun terbangun dan bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau sedang menjagaku malam hari ini? Bukankah engkau sedang gembira bersamaku saat ini?" "Betul ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau bersedih?" "Bukan sedih ya Nabi. Bukan sedih ya Rasulullah. Kaki saya sakit." Pergelangan kaki saya apa dipatok ular gitu. Dalam rangka menjaga Tuhan. Nabi langsung bangun dan mengangkat kepala dari paha Sayyidina Abu Bakar. "Kenapa enggak bilang kalau kamu digigit ular?" Apa kata Abu Bakar? "Saya enggak mau mengganggu kekasihku, kekasih Allah, kekasih alam. Nah, ini lagi istirahat keganggu tidur." Tuh sampai segitunya. Gitu. Akhirnya Nabi pun marah dan ularnya masih ada di situ. Ularnya masih ada di situ. Nah, jadi konon ceritanya gini. Awal ceritanya nih ular hidup ribuan tahun yang lalu. Kata Allah kepada si ular, "Hei ular, kalau kamu ingin merasakan masuk ke dalam surga, gampang. Cuma satu syaratnya." "Apa itu?" "Pandang kekasihku. Pandang wajahnya dengan penuh mahabbah dan cinta. Maka engkau akan berhak mendapatkan surga." Kata Allah kepada si ular. "Di mana saya harus memandang kekasihmu ya Allah?" "Pergilah ke Gua Thur. Kamu tunggu di sana, nanti kekasihku akan datang. Nah, di saat itulah cukup engkau memandang wajahnya dengan penuh rasa cinta, engkau berhak masuk ke dalam surga." Itu ribuan tahun yang lalu. Ular menanti kedatangan Nabi. Datang ke Gua Thur udah apa? Ribuan tahun. Nah, akhirnya pada saat ular mau memandang wajah Rasulullah saat tidur, saat terlelap di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, dia merasa terganggu, merasa dialingin, merasa dicegah sama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dipatok dah tuh. Pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar akhirnya dipatok. Nabi pun marah. Apa kata Nabi? "Hei ular, kenapa engkau menggigit pergelangan kaki sahabatku? Jangankan kulit, jangankan daging, rambut bulu-bulunya Abu Bakar, ya, bulu-bulu dan rambutnya Sayyidina Abu Bakar, sahabatku Abu Bakar, ini haram untuk kau apa? Gigit. Haram untuk kau patok. Haram untuk kau sontok." "Kenapa engkau melukai sahabatku?" kata Nabi. "Karena aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Aku kangen. Aku ingin berjumpa, memandang wajahmu yang agung. Selama ribuan tahun aku menanti. Pada saat aku mau memandang wajahmu saat kau tertidur, pandanganku dialangi sama Abu Bakar. Lalu aku sontoklah." Gitu. Oh, Nabi baru tahu tuh. Oh, begitu alasannya. Iya. Jadi binatang buas intinya apa? Rindu, ingin berjumpa dengan Nabi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun diobati oleh Rasulullah.
diusap dengan ludah beliau, dibacakan doa, minta kepada Allah agar disembuhkan dengan mukjizat yang Allah berikan dari air liur Nabi, lalu diusap tuh. Luka yang tadi bisanya menjalar ke tubuh Sayyidina Abu Bakar sehingga mengering, menutup, dan Sayyidina Abu Bakar pulih dan sehat kembali sebagaimana sebelumnya.